Ya, halo semuanya. Selamat datang lagi di channel Andi S. Hari ini gue coba konten lagi di kios paket. Kemarin udah sempet bikin motovlog perjalanan dari Cikarang lewatin Gabus sampai ke Harapan Indah lewat jalur Gabus Jalan Lingkar Utara Bekasi. Tonton videonya kalau yang belum tonton di atas. Nah, karena buat ngisi konten, hari ini gue bikin aja vlog atau daily vlog di kios paket. Spesifik mungkin gue mau sharing atau bikin tutorial cara nyalain komputer. Mungkin kelihatan sederhana, tapi siapa tahu ada teman-teman yang penasaran atau belum tahu caranya, atau terutama setup PC atau komputer di kios paket, khususnya komputer atau PC yang buat meroses paket-paket online. Jadi paket dari Lazada, Shopee Express, Si Cepat, dan yang lainnya itu kita proses pakai PC. Nah, buat ngisi konten karena masih dalam rangka brutal konten 1 bulan ke depan, jadi gue bikin apa aja yang bisa gue kontenin. Oke, gengs, yuk kita lanjut ke videonya. Ya, ini dia PC yang gue pakai. Speknya standar admin aja. Gue taruh di etalase. Terus ada case box juga atau case drawer, termasuk monitor. Monitor kita tempelin di tembok ya, gengs. Ayo coba kita lihat. Ini kita pakai bracket di tembok buat naruh monitor biar lebih praktis. Ada printer thermal juga. Nah, gue mau sharing setup PC-nya itu. PC gue taruh di etalase. Nah, ini ada tombol powernya ya buat nyalain, termasuk USB. PC ini pakai cover Simbada, dari Simbada. Gue beli mungkin sekitar tahun 2019, berarti udah sekitar 5 tahun lebih atau hampir jalan 6 tahun. Nah, PC ini ya pemakaiannya sih standar, cuma emang kita rawat sedemikian rupa biar tetap awet dan produktif sampai 5 tahun ini. Kemudian yang bisa gue ceritain, ini ada stop kontak. Stop kontak ini kabelnya kira-kira 2 meteran lebih lah, nyambung ke sini. Stop kontak yang langsung ke listrik atau meteran. Nah, dari stop kontak meteran kita pakai stop kontak lagi karena biar bisa dicabut ketika etalase mau dipindahin atau mau disimpan. Nah, ini dia stop kontaknya, ada kabel power buat PC di sini nyambungnya. Set. Nah, di kabel PC ini masuk ke power supply. Ketika kita nyalain PC-nya, nah fan-nya mulai nyala tuh ya. Sorry ya guys, agak backlight karena emang di dalam agak gelap, di luar terang sih. Nah, dari setelah kabel power ini kita nyambungin HDMI. HDMI itu kabel HDMI masuk atau keluar di lubang situ, masuklah ke monitor. Jadi kabel HDMI itu sambungan atau kabel yang berfungsi untuk nampilin gambar ke monitor, entah dari PC, laptop, atau device lainnya. Itu buat nyambungin ke monitor. Nah, monitor kebetulan udah nyala, udah ready to use. Kita buka Chrome buat lembar kerja. Mouse-nya agak susah ya.
Oh iya, selain sambungan ke monitor, kita juga pakai keyboard tentunya. Ada keyboard, ada mouse, termasuk scanner. Nah, ini scanner yang lumayan penting kalau di tempat pengiriman atau buat scan paket yang di drop, karena sekarang kebanyakan paket dari online itu cashless kan ya, jadi ya udah ada kode booking atau barcode-nya di paket, kita tinggal scan buat masuk ke sistemnya ekspedisi atau buat ngedata. Nah, scanner ini sendiri sambungannya itu pakai Bluetooth atau apa namanya ya nyebutnya, ya nyambungnya ke dongle lah. Nah, dongle ini sendiri nyambung ke sini ke PC ini. Jadi ini PC ibaratnya kayak motornya lah. Selebihnya dari PC ini tergantung kita mau pakai perangkat apa aja, entah scanner, ada keyboard juga, ini kabel keyboard, termasuk ada mouse. Nah, mouse juga pakai Bluetooth, jadi gue sambungin ke sini. Nah, yang nggak kalah penting juga ada dongle buat si WiFi receiver atau buat nangkep sinyal WiFi. Jadi PC bawaan atau standar itu kan ya PC talk gitu, nggak bisa langsung connect ke internet. Nah, buat ngonekin ke internet itu ada dua opsi biasanya, antara dongle buat receiver WiFi ataupun buat pakai kabelan. Nah, tapi kalau kabelan biasanya koneksinya lebih stabil pakai kabelan. Cuma ya begitu, kurang praktis kalau buat di tempat-tempat yang pindah atau yang mobile. Apalagi ya yang bisa gue share, printer juga cukup penting. Nah, printer yang kita pakai di sini Epson TM82 kalau nggak salah ya, kita nyalain. Nah, printer ini sendiri koneksinya itu pakai wireless itu jadi langsung connect ke modem atau wifi di lokal sini. Jadi apapun perangkat yang connect ke wifi kios paket atau wifi lokal di sini itu bisa langsung ngeprint ke Epson TM82 ini. Jadi kita lebih praktis dan fungsional, bisa semua pakai. Ada CCTV juga buat standar keamanan atau dokumentasi paket ngedrop. Pastinya bakal ada aja isu atau case-case tertentu di pengiriman. Nah, CCTV ini jadi salah satu perangkat wajib ya guys, karena buat ngambil data atau video ketika orang ngedrop paket tersebut atau paket yang bermasalah. Printer ini nanti mungkin gue bahas secara khusus atau secara spesifik di video berikutnya. Kalau kalian mau request gue bahas apa, boleh komen di bawah ya guys. Jangan lupa like dan share videonya juga biar gue makin semangat bikin videonya. Jadi PC kita konekin ke monitor. Selain ke monitor ada scanner juga, termasuk mouse, keyboard standar lah begitu. Ada juga cash drawer atau laci. Nah, laci ini nggak connect kemana-mana, fungsinya ya buat naruh duit terutama biar rapih atau biar gampang buat kembalian. Nah, itu ada iuran lingkungan, IPL segala macam. Ini kosong karena sekarang gue lebih prioritasin buat cashless guys, soalnya agak rempong kalau buat kembalian atau buat nerima duit cash sekarang tuh ya. Jadi selain ada cash drawer, gue juga pakai edisi dari BCA tuh guys bentuknya. Ini edisi dari BCA, ada konektor atau kabel powernya juga di sini. Nah, sedikit tentang edisi BCA ini, pengajuannya itu bisa ke BCA Merchant. Biasanya kalau toko-toko yang udah aktif atau trafficnya lumayan rame, antara ditawarin atau kita juga bisa ngajuin.
Nah, dari edisi ini tuh orang bisa pakai QRIS, kartu debit atau kredit. Cuma kalau kartu kredit mungkin ada pengajuan khusus karena biar nggak disalahgunain mungkin dari pihak bank. Ada juga buat receiver kris yang ditampilin gitu. Jadi nominalnya, jadi kris itu kan ada kris dinamis, ada juga kris statis. Kalau kris statis bentuknya itu yang biasa kalian lihat di pedagang-pedagang kebanyakan lah, yang itu aja nih. Maksudnya kita sebagai pembeli tuh yang masukin nominal pembeliannya. Tapi kalau kris dinamis itu dari pedagang atau dari merchant yang input nominalnya, lalu kita sebagai pembeli itu ngemunculin kode di aplikasi. Nah, itu yang di scan di aplikasi itu. Iya bang. Iya. Di penggunaan aja. Nah, ini ada yang ngedrop SPX, kita simpen dulu karena biar ngelanjutin video. Udah ada beberapa guys paket SPX. Mungkin karena kemarin libur jadi banyak yang ngedrop. Nah, mungkin sedikit yang bisa gue share tentang edisi ya guys. Kurang lebih sih kalau dari bank lainnya sih sama mungkin. Ada juga timbangan yang gue pakai di sini, kapasitas 30 kilo. Nah, timbangan 30 kilo ini ya cukup proper lah buat paket-paket yang standar, kecuali paket kargo ya yang paketnya kiloan atau ratusan kilo, itu nggak bisa pakai timbangan ini. Nah, timbangan ini sendiri banyak dipakai juga di tempat-tempat atau toko-toko sembako, kelontong, termasuk buah biasanya, karena bisa langsung ngeluarin nominal harga per kilonya. Nah, timbangan ini sendiri gue beli kayaknya di tahun 2018 deh, dan masih bisa gue pakai atau masih normal sampai 2025, sekitar 7 atau 6 tahun kali ya. Asal pemakaiannya nggak over brutal atau tetap kita rawat sih ya, insya Allah tetap aman atau awet lah. Dari timbangan standar sih ya, fungsinya buat nimbang paket yang mau dikirim, tapi khususnya buat paket-paket yang di luar marketplace atau paket manual biasa. Nah, ini udah azan, kita dengerin azan dulu ya guys. Sementara itu yang bisa gua sharing, setupnya itu kurang lebih begini. A few moments later. Sekiranya itu yang bisa gua sharing soal setup PC atau komputer di kios paket. Kalau kalian punya request atau punya saran buat apa yang perlu dibahas, termasuk kiat-kiat merawat barang ini, karena sebagian barang ini gue beli mungkin udah berumur yang pasti lebih dari 3 tahun, sebagian ada yang lebih dari 5 tahun. Kenapa masih bisa dipakai? Yaitu karena perawatannya ya guys, dan kita tahu fungsinya dan pola pemakaian juga itu pengaruh banget. Sama kurang lebih kayak kesehatan kita yang harus dijaga dengan pola makan, termasuk kegiatan atau olahraga. Itu barang-barang elektronik itu pun kurang lebih sama, dari pola pemakaian termasuk perawatan. Dan kita tahu nih apa sih musuh utama bagi barang-barang elektronik ini atau barang-barang yang ringkih ini. Nah, kalau elektronik sendiri sependek pengetahuan gue tuh musuh utamanya itu di debu. Air udah pasti, cuma kan pasti kita nggak dengan sengaja ngasih air dong atau nyuci dengan air biasa gitu kan. Cuma kalau debu ini kan sifatnya bisa datang kemana aja. Nah, itu yang sekiranya mungkin bisa diperhatiin buat barang-barang elektronik biar nggak berdebuan sampai akhirnya malfungsi atau rusak istilahnya gitu. Mungkin segitu dulu sharing atau video kali ini. Klik like kalau kalian suka, komen untuk pertanyaan, saran atau supportnya, share ke teman-teman kalian kalau sekiranya video ini berguna. Segitu dulu.
Terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.